Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk membahas atau berbagi terkait etik keperawatan ya, terutama di sini dalam perawatan paliatif. Nanti kita juga akan bahas beberapa hal terkait isu-isu yang ada di perawatan paliatif, kemudian studi kasusnya yang coba akan kita bahas juga di situ, juga kebijakan yang ada terkait perawatan paliatif, terutama di Indonesia itu yang sudah ada apa. Jadi langsung saja saya akan coba untuk share screen di sini. Apabila sudah terlihat slide-nya, sudah ya, jadi pembahasannya adalah etik dan kebijakan tentang perawatan paliatif. Ini adalah subtopik kedua setelah konsep dan perspektif perawatan paliatif yang sudah kita bahas sebelumnya. Ada beberapa pokok bahasan mungkin ya pada kesempatan kali ini, yaitu pertama terkait kode etik perawatan Indonesia, kemudian kita membahas juga terkait prinsip dan asas etik perawatan, kemudian informed consent, negligence dan malpraktik, kemudian dilema etik ya, karena di perawatan paliatif itu banyak sekali kasus-kasus atau kejadian yang situasi ya, di mana kita mengalami dilema ya sebagai tenaga kesehatan, terutama perawat. Kemudian juga bagaimana step by step-nya coba memecahkan atau mengatasi dilema etik tersebut, yaitu dengan ethical decision making pada perawatan paliatif, kemudian isu-isu etik pada perawatan paliatif, dan kebijakan nasional yang sudah ada apa sih gitu ya terkait perawatan paliatif. Nah, oke, kita langsung saja ke kode etik perawatan Indonesia, di mana kode etik adalah menurut PNI ya, tahun 2003 kode etik adalah pernyataan standar profesional ya yang digunakan sebagai pedoman perilaku perawat dan menjadi kerangka kerja untuk membuat keputusan. Jadi intinya di sini yang saya tekankan di sini, kode etik artinya adalah pedoman perilaku ya seorang perawat, dan itu menjadi acuan untuk membuat keputusan apapun situasi atau kondisi yang dihadapi oleh perawat. Tujuannya adalah untuk melindungi pasien dari perbuatan tidak profesional dan kejadian pelanggaran etik. Itu harapannya bisa dihindarkan ya, sehingga tidak merugikan pasien, juga tidak merugikan perawatnya, karena sudah ada payung atau pedoman perilakunya yang dinamakan kode etik ini. Nah, lingkupnya apa sih gitu? Lingkupnya adalah di beberapa area ya, yaitu perawat dengan klien sebagai individu ya, kemudian perawat dengan praktik keperawatan sendiri, perawat dengan profesi keperawatan, kemudian perawat dengan teman sejawat sama profesi, dan perawat dengan masyarakat. Masing-masing memiliki aturannya atau pedoman perilakunya seperti itu. Yang pertama adalah bagaimana sih aturannya atau pedoman moralnya, pedoman perilakunya perawat dengan pasien atau dengan klien sebagai individu. Tentunya adalah perawat itu harus menghargai keunikan pasien ya. Keunikannya dengan berbagai pertimbangan ya, karena setiap orang itu adalah unik ya, everybody is unique, dan itu yang harus kita tanamkan dalam mindset kita gitu. Siapapun pasien yang kita temui, pertimbangan kebangsaan, kesukuan, warna kulit, usia, jenis kelamin, agama atau keyakinan yang dianut, ataupun bahkan kalau pasien kita tidak memiliki agama sekalipun ya, kita harus menghargai itu, kedudukan sosial, ekonomi, dan lain-lain.
kita juga harus menghormati nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan kelangsungan hidup beragama pasien. Ya, jadi kita tidak boleh memaksakan. Apabila kita memiliki keyakinan budaya atau agama tertentu, kita tidak bisa memaksakan pasien juga harus meyakini apa yang kita yakini, karena itu melanggar kode etik. Kemudian perawat juga wajib merahasiakan segala sesuatu yang dikehendaki sehubungan dengan tugasnya. Segala sesuatu terkait pasien harus dirahasiakan, karena itu salah satu etika kita ya dalam melaksanakan tugas sebagai perawat. Kecuali jika diperlukan oleh yang berwenang ya. Apabila terjadi kasus atau kejadian tertentu yang kita harus memberikan keterangan terkait pasien ke pihak berwenang, misalnya ke kepolisian atau di pengadilan dan lain-lain, maka itu dibolehkan ya dalam konteks itu. Kemudian yang kedua, perawat dan praktik keperawatan, di mana pada praktik keperawatan yang kita jalankan sehari-hari ya nantinya di ranah di lapangan, baik itu di rumah sakit ataupun misalnya home care atau di hospice center dan lain-lain. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus memelihara dan meningkatkan kompetensi kita ya. Jadi belajar terus-menerus. Jangan sampai kita bekerja hanya rutinitas saja gitu, tanpa mengupgrade kompetensi dan ilmu terkait dengan lahan praktik kita gitu. Kemudian memelihara mutu pelayanan keperawatan dan kejujuran profesional ya, ini jelas. Kemudian membuat keputusan ya, baik itu konsultasi, menerima delegasi, dan memberikan delegasi misalnya, itu didasarkan pada informasi yang akurat dan sesuai dengan kemampuan atau kualifikasi seseorang. Contohnya kalau misalnya kita adalah seorang kepala ruangan, kemudian ada hal yang ingin kita delegasikan, maka kita benar-benar harus mendelegasikan tugas kepada seseorang yang memang kompeten dan qualified gitu untuk melakukan tugas tersebut. Ya, jangan sampai mendelegasikan tugas tapi ke mahasiswa magang misalnya atau perawat yang sedang orientasi misalnya ya, itu tidak bisa kita lakukan. Kemudian menunjukkan perilaku profesional. Profesional ini contohnya misalnya pada saat kita sedang berperan sebagai perawat di lapangan, maka ya berperanlah layaknya sebagai perawat. Kita berkomunikasi kepada pasien itu dengan terapeutik, tidak berkomunikasi sosial. Itu kan dua hal yang sangat berbeda. Kemudian dari sikapnya, perilaku, cara kita berpakaian, cara kita berjalan, itu pun harus terlihat memang profesional sebagai perawat kalau memang kita ingin dihargai sebagai sebuah profesi seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah perawat dan masyarakat, di mana kita punya kewajiban ya, punya tanggung jawab moral, yaitu bersama masyarakat menjadi pionir atau pemrakarsa kegiatan-kegiatan di masyarakat yang mendukung upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita di masyarakat sebagai perawat, tapi kita tidak peduli dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitar, terutama terkait dengan masalah kesehatan atau isu-isu kesehatan di sekitar kita. Ya. Contohnya apa sih yang bisa kita lakukan? Misalnya sesuai dengan kebutuhan kesehatan ya, memberikan penyuluhan, membantu pelaksanaannya posyandu misalnya atau posyandu ya, kemudian melakukan pelatihan kadar kesehatan, memberikan informasi atau edukasi-edukasi yang penting diperlukan kepada masyarakat sekitar kita, seperti itu. Kemudian bagaimana dengan perawat dan teman sejawat? Pastinya kita secara moral, secara perilaku punya kewajiban untuk terus memelihara hubungan baik dengan sesama perawat, ya maupun dengan tenaga kesehatan lain. Karena biar bagaimanapun di dalam ranah praktik ya, kita pasti akan selalu berkolaborasi dengan disiplin ilmu yang lain. Kemudian kita juga harus bertindak selalu melindungi pasien ya dari tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara tidak kompeten, tidak etis dan ilegal. Jadi jangan sampai
kita tahu pasien diperlakukan secara tidak etis atau tidak profesional gitu oleh tenaga kesehatan lain, tapi kita diam saja. Nah, itu juga melanggar etik keperawatan ya. Bagaimana dengan perawat dan profesi? Perawat dengan profesi keperawatan, tanggung jawabnya adalah kita perlu meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan ya dengan menempuh pendidikan yang lebih tinggi misalnya. Baik formal maupun informal. Secara formal misalnya kitanya D3, maka kita perlu untuk melanjutkan jenjang ke lebih tinggi ya, S1, kemudian S2, S3. Ataupun secara non formal ya, misalnya mengikuti pelatihan-pelatihan tertentu yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi perawat gitu. Kemudian harus selalu terupdate dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidang perawatan. Karena ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu kesehatan itu kan pasti ya selalu berkembang, maka kita perlu untuk mengupgrade atau mengupdate ilmu yang kita miliki gitu. Ya, jadi istilahnya praktik perawatan yang kita lakukan itu berdasarkan bukti atau evidence based. Kemudian kita juga perlu untuk berupaya mengembangkan profesi perawatan dengan berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan keperawatan dan berperan aktif juga dalam berbagai kegiatan pengembangan profesi perawatan. Ya, sehingga harapannya bisa terwujud asuhan keperawatan yang bermutu tinggi di Indonesia dan profesi perawat ini semakin dianggap sebagai profesi profesional gitu. Seperti itu. Nah, kemudian prinsip dan asas etik perawatan itu apa sih? Ini adalah standar umum ya dalam melakukan sesuatu sehingga membentuk suatu sistem etik. Jadi ada prinsip-prinsip atau asas-asas yang harus kita pegang apapun situasi yang kita alami gitu. Karena prinsip moral ini berfungsi untuk menilai secara spesifik apakah suatu tindakan itu dilarang, diperlukan, diizinkan dalam suatu keadaan. Nah, ini berkaitan dengan dilema etik yang nanti akan kita bahas ya. Apakah keputusan ini harus dilakukan atau tidak, mana yang harus dipilih. Nah, ini kita mempertimbangkan juga prinsip-prinsip moral dalam keperawatan ya. Contohnya di sini ada autonomy, ada beneficence atau normal efficiency ya. Kemudian justice, veracity, avoiding killing, fidelity dan lain-lain. Sebenarnya masih ada ya. Nah, apa saja sih di sini mungkin ada 5 ya. 5 yang akan mungkin saya bahas dari autonomy, veracity, justice, beneficence, dan avoiding killing. Autonomi atau otonomi artinya pasien punya kewenangan sendiri gitu untuk menentukan atau mengambil keputusan ya, sehingga perawat tidak boleh memaksakan kehendak atau tindakan. Perawat berkewajiban memberikan penjelasan ya sejelas-jelasnya dalam berbagai rencana tindakan dari segi manfaat atau urgensinya atau bahkan efek sampingnya dari tindakan tertentu. Sehingga pasien berhak mengambil keputusan atau mengatur dirinya sendiri. Tapi dengan syarat setelah mempertimbangkan informasi atau edukasi yang kita berikan gitu. Sehingga pasien mengambil keputusan tertentu berdasarkan kesadaran, pemahaman, dan kompetensinya. Jangan sampai pasien memang punya hak untuk mengambil keputusan, tapi jangan sampai karena pasiennya tidak memiliki pemahaman yang baik, karena perawat tidak menjelaskan dengan baik, maka mengambil keputusan yang salah gitu. Ya, jadi harus berdasarkan sadar, paham, dan kompeten. Contohnya apa sih? Contoh implementasi dari prinsip otonomi ini adalah informed consent. Ya, makanya dari rumah sakit kita wajib memberikan kesempatan kepada pasien untuk menandatangani yang namanya informed consent untuk melakukan tindakan-tindakan, terutama tindakan yang invasif, ya, seperti misalnya operasi atau memasukkan kateter urin dan lain-lain. Kemudian beneficence ya. Artinya adalah apapun yang kita lakukan kepada pasien itu untuk kebaikan pasien tersebut gitu.
Perawat melakukan yang terbaik bagi pasien, tidak merugikan ya, dan mencegah bahaya bagi pasien. Misalnya, ketika pasien itu mengalami kelemahan fisik ya secara umum, karena dia sudah berusia lanjut misalnya, maka pasien tidak boleh dipaksakan untuk berjalan ke ruang pemeriksaan atau ke ruang operasi gitu kan. Sebaiknya pasien itu dorong menggunakan kursi roda atau sesuai kebutuhan. Jika kursi roda tidak bisa, maka perlu dibawa pakai bed. Jadi yang harus ditanamkan adalah apakah yang kita lakukan ini untuk kebaikan pasien atau tidak? Apakah yang kita lakukan ini merugikan pasien atau tidak? Nah, itu yang harus kita ingat. Kemudian berikutnya adalah justice atau adil, di mana perawat berlaku adil pada setiap pasien sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya, pada saat perawat itu dihadapkan pada pasien yang total care, ya maka lakukanlah tindakan-tindakan sesuai dengan kebutuhan pasien total care. Memandikan dengan prosedur yang sama dengan pasien lain ya, tanpa membeda-bedakan. Jangan sampai misalnya karena pasiennya berbeda jenis kelamin ya, misalnya kita perempuan, pasien laki-laki, maka kita tidak mau memandikan, padahal pasiennya adalah total care, misalnya itu juga melanggar etika perawatan. Seperti itu. Selanjutnya adalah jujur ya, atau veracity, di mana perawat itu harus mengatakan yang sebenar-benarnya kepada pasien dan keluarga pasien ya, tidak membohongi. Karena kebenaran merupakan dasar dari trust atau membina hubungan saling percaya. Sekali kita atau perawat berbohong kepada pasien dan pasien tahu kalau kita berbohong, maka jangan harap trust itu bisa kita bina. Gitu. Contohnya, ketika pasien diketahui atau didiagnosis menderita HIV/AIDS dan menanyakan tentang diagnosanya, ya maka tim medis ya, perawat, dokter itu perlu memberitahukan apa adanya sesuai dengan kondisinya gitu. Dengan tetap mempertimbangkan kondisi kesiapan mental dari pasien itu sendiri. Jadi dalam memberikan informasi yang sebenar-benarnya atau di dalam paliatif itu istilahnya delivering bad news. Ya, menginformasikan hal yang memang tidak diinginkan atau tidak mengenakan. Ada step-stepnya, ada protokolnya yang perlu dilakukan gitu sehingga pasien itu secara mental itu lebih siap dalam menerima informasi. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian avoiding killing, artinya ya jangan membunuh gitu. Perawat menghargai kehidupan manusia dengan tidak membunuh. Ya, sumber pertimbangannya apa? Sumber pertimbangannya adalah agama, moral ya, atau kepercayaan, atau kultur, atau norma-norma tertentu. Ini juga menarik untuk dibahas ya sebenarnya, karena jika membahas beberapa isu di dalam keperawatan paliatif, misalnya isu euthanasia atau assisted suicide ya, bunuh diri yang di-assist oleh dokter atau oleh tenaga medis. Ini tergantung dengan norma yang ada di lingkungan tersebut. Misalnya kalau di Indonesia, jelas kultur atau norma, budaya, agama Indonesia sangat melarang yang namanya euthanasia ya, atau membunuh pasien walaupun itu atas permintaan pasien itu, karena bertentangan dengan moral agama atau budaya. Namun berbeda ceritanya kalau di negara maju. Contohnya di beberapa negara maju yang sudah melegalkan assisted suicide atau euthanasia itu kayak di Belgia ya, di Belanda, kemudian di Australia bagian Victoria ya kalau nggak salah, atau di beberapa tempat yang lain itu sudah melegalkan, maka ya itu dibolehkan gitu, karena memang aturan atau norma di lingkungannya berbeda dengan apa yang ada di lingkungan kita di Indonesia. Nah, di sini akan membahas sedikit terkait informed consent atau persetujuan tindakan. Karena nanti teman-teman mahasiswa perawat
akan sering menemui ini gitu di lapangan. Apa sih informed consent ini? Informed consent ini adalah persetujuan ya yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat pasien yang kompeten setelah mendapatkan penjelasan ya sejelas-jelasnya atau secara lengkap mengenai tindakan tertentu, misalnya tindakan kedokteran atau kedokteran gigi ya yang akan dilakukan terhadap pasien. Ini definisi berdasarkan Permenkes ya tahun 2008 nomor 290. Nah, pertanyaan di sini adalah apa sih yang dimaksud dengan kompeten? Apakah semua pasien atau keluarga pasien dinyatakan kompeten gitu untuk menandatangani informed consent ini? Itu kan pertanyaannya. Nah, definisinya adalah kompeten itu kesehatan mental pasien yang mampu menerima dan memahami informasi yang diperlukan dan mampu membuat keputusan secara rasional berdasarkan informasi yang diberikan tersebut. Jadi mampu mencerna ya, menerima informasi, memahami secara rasional, sadar, mampu membuat keputusan gitu. Jangan sampai pasien yang misalnya sudah pasien yang demensia ya atau pasien yang pikun atau pasien yang memiliki gangguan seperti retardasi mental dan lain-lain itu bisa dinyatakan tidak kompeten gitu karena bisa jadi keputusan diambil itu tidak berdasarkan pemikiran yang rasional. Tujuannya apa sih? Itu dibutuhkan informed consent. Jelas itu adalah aspek legal ya enggak? Apapun yang kita lakukan ke pasien, terutama tindakan invasif yang sudah mendapatkan persetujuan dari pasien atau keluarga, maka apabila di kemudian hari terjadi sesuatu yang membahayakan atau merugikan pasien, kita dilindungi gitu secara hukum karena dokumen tersebut bersifat legal. Jadi kita tidak bisa seenaknya disalahkan karena mereka sudah setuju. Kurang lebih seperti itu. Pertanyaan selanjutnya adalah apa sih kriteria pasien atau keluarga pasien itu dinyatakan kompeten untuk menandatangani persetujuan tindakan tersebut. Di sini ada kriterianya, misalnya menurut Permenkes bahwa telah dewasa, yaitu berumur 21 tahun atau lebih, menurut hukum perdata, atau belum 21 tahun tapi sudah pernah menikah. Kemudian akalnya sehat, yaitu tidak terganggu kesadaran fisiknya, mampu berkomunikasi secara wajar, tidak mengalami kemunduran perkembangan ya, atau yang tadi saya katakan retardasi mental, dan tidak mengalami penyakit mental sehingga mampu membuat keputusan secara bebas. Nah, kemudian dari IDI, kriterianya adalah umur kompetensi adalah 18 tahun ya, yaitu mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi ini nanti tergantung dari kebijakan masing-masing tempat praktik atau rumah sakit ya. Kebijakannya usia kompetensi itu umur berapa. Nah, kemudian apa sih yang harus dijelaskan dalam informed consent ini sekurang-kurangnya gitu. Minimal harus ada penjelasan terkait diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran. Itu tindakan yang akan dilakukan. Kemudian tujuannya apa? Alternatif tindakan lainnya ada tidak gitu selain tindakan tersebut dan resikonya apa apabila dilakukan dan tidak dilakukan. Ya, kemudian resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi pada tindakan tersebut sampai ke komplikasi atau efek yang paling parah sekalipun itu perlu dijelaskan. Misalnya bisa saja menimbulkan kematian karena tindakan operasinya sulit atau complicated ya misalnya. Itu harus tetap dijelaskan kepada pasien dan keluarga. Berapa persen kemungkinan untuk berhasilnya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan misalnya gitu. Kemudian prognosisnya apa sih terhadap tindakan yang dilakukan dan yang paling penting juga adalah perkiraan pembiayaan. Karena biasanya pasien itu takut untuk melakukan tindakan atau menyetujui tindakan tertentu karena takut harganya mahal ya. Atau takut tidak di-cover oleh asuransi. Ini juga bisa menjadi sumber ansietasnya dari pasien, maka perlu dijelaskan. Oke, contohnya kira-kira seperti ini formulir. Ya.
kurang lebih sama sih di setiap tempat praktik atau rumah sakit. Nah, ini kita akan bahas terkait dengan negligence dan malpraktik karena kita rentan sekali bisa melakukan ini gitu, baik disengaja maupun tidak disengaja. Pertama, negligence. Negligence adalah segala tindakan yang dilakukan dan dapat melanggar standar sehingga mengakibatkan kerugian atau cedera pada orang lain atau pasien ya. Bisa juga sikap kurang hati-hati, yaitu tidak melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati itu melakukannya dengan wajar ya. Jadi kurang teliti, kurang hati-hati walaupun tidak sengaja ya. Itu negligence ya. Dan itu bisa kemungkinan merugikan pasien. Kemudian dapat juga berupa omission atau commission. Kalau omission adalah kelalaian untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Lupa untuk melakukan sesuatu. Contohnya yang ekstrim adalah pada saat tindakan operasi, perawat yang bertugas untuk menghitung jumlah kasa atau jumlah alat yang digunakan, lupa untuk menghitung di akhir sehingga ternyata kasanya tertinggal di dalam tubuh pasien. Padahal pasiennya sudah dijahit, sudah ditutup lukanya seperti itu. Nah, itu kelalaian. Kemudian commission ini misalnya melakukan sesuatu secara tidak hati-hati. Contohnya misalnya memasang infus, tapi karena tidak hati-hati maka jarumnya melukai pasien. Ya seperti itu kira-kira. Nah, akibatnya bisa belum terjadi atau sudah terjadi ya. Jadi ini sifatnya lalai, bisa pasiennya rugi, maksudnya sudah terjadi kerugiannya atau cederanya, tapi bisa juga belum terjadi. Contoh kasusnya apa? Misalnya, pasien usia lanjut mengalami disorientasi ya pada saat berada di ruangan perawatan. Kemudian perawat tidak membuat rencana perawatan untuk memantau dan mempertahankan keamanan pasien ya dengan memasang penghalang tempat tidur ya, handrail. Sehingga pasien itu malah terjatuh gitu dari tempat tidurnya pada malam hari dan pasien mengalami patah tulang. Nah, itu adalah salah satu contoh dari negligence karena bisa merugikan pasien ya, walaupun sebenarnya perawat itu tidak sengaja gitu, lupa untuk menaikkan handrail. Itu hal-hal kecil yang bisa merugikan pasien dan termasuk kelalaian. Kemudian malpraktik adalah kesalahan tindakan profesional yang tidak benar atau gagal untuk melakukan keterampilan profesional yang tepat. Dan kerugiannya itu biasanya sudah dirasakan baik itu secara fisik, psikologis, atau sosial. Contohnya adalah bisa cacat, cedera, atau kematian. Contohnya melakukan tindakan medis tanpa persetujuan pasien atau menyebabkan pasien itu meninggal atau luka ya, atau teramputasi misalnya karena kelalaian kita. Kemudian melakukan abortus misalnya ya, melakukan pelanggaran asusila ya atau kesopanan, membuka rahasia kedokteran atau perawatan itu juga termasuk malpraktek. Pemalsuan surat keterangan atau sengaja tidak memberikan pertolongan pada orang dalam keadaan berbahaya. Tindakan yang lebih ekstrim. Contohnya, ini adalah contoh kasus karena informed consent. Mungkin bisa dibaca dulu sendiri. Nah, kira-kira masalahnya apa nih dari contoh kasus ini? Teruslah teman-teman membacanya ya. Intinya adalah dokter atau perawat itu dituntut ya oleh keluarga karena keluarga mengatakan
mereka tidak diberitahu efek sampingnya gitu, bisa meninggal dari tindakan operasi pengangkatan tumor tersebut. Tapi dokter itu mengatakan bahwa pasiennya telah diberikan informasi consent dan sudah dijelaskan terkait efek samping operasinya, termasuk bisa mengalami penurunan kondisi atau fungsi tubuh atau bahkan meninggal seperti itu. Kira-kira menurut teman-teman ini bagaimana? Ya, jadi ada dua pendapat yang berbeda gitu, pendapat dokter dan pendapat dari keluarga pasien. Ya ini harus benar-benar diselidiki apakah memang dari tim medisnya yang salah karena tidak menjelaskan kepada keluarga juga, jadi hanya pasien dan tidak ada saksi dari pihak pasien. Ya. Sedangkan pasiennya misalnya disorientasi atau misalnya lupa dan lain-lain ya, itu juga sebuah kelalaian gitu, karena seharusnya minimal itu kan ada 2 saksi dalam inform consent yang harus menandatangani gitu bahwa pasien telah diberikan informasi sejelas-jelasnya terkait tindakan, dan di situ ada saksi. Jadi itu juga aman buat kita, karena ketika misal pasiennya lupa tapi keluarga kan sudah tahu gitu, sudah diberikan penjelasan untuk menghindari hal-hal seperti ini. Gitu. Jadi ya tergantung dari situasinya. Hanya yang ingin saya tekankan di sini adalah peran perawat. Apa sih peran perawat gitu dalam proses ini, proses persetujuan tindakan ini gitu. Jangan sampai kita nanti di lapangan ya di rumah sakit, jangan sampai kita hanya misalnya disuruh atau diinstruksikan oleh dokternya ini inform consent minta tanda tangan pasien gitu. Kemudian kita hanya ke pasien dan tidak menjelaskan apapun atau tidak memastikan bahwa pasien itu telah diberikan penjelasan dan keluarga telah diberikan penjelasan sejelas-jelasnya oleh tim medis, oleh dokter yang bersangkutan misalnya, kita hanya minta tanda tangan, kemudian pasien tanda tangan. Saksi tanda tangan, tapi kita tidak memastikan apakah mereka benar-benar paham terkait tindakannya, termasuk efek samping, biaya, dan lain-lain. Ya. Itu yang harus kita lakukan gitu. Jadi kita memberikan inform consent kepada mereka, sekaligus memastikan apakah informasi yang diberikan sudah jelas. Kalau tidak jelas, apa yang perlu ditanyakan? Kalau kita bisa menjelaskan ulang, maka kita jelaskan. Tapi kalau itu di luar kompetensi kita dalam menjelaskan, maka kita minta, ya kita wajib untuk sebagai advokator, kita wajib untuk menghubungi dokternya kembali dan meminta untuk penjelasan ulang ke pasien, baik itu melalui telepon atau bertemu kembali dengan pasien dan keluarga, karena ini adalah salah satu tugas kita untuk memastikan pasien itu dan keluarga paham terkait tindakannya, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ethical decision making. Apa sih ethical decision making itu? Artinya keputusan itu yang diambil ya, apapun keputusan yang kita ambil itu harus berdasarkan etika. Keputusan diambil berdasarkan perspektif, harapan, keinginan pasien, tidak hanya mempertimbangkan pertimbangan medis gitu, tapi juga memperhatikan prinsip-prinsip etik terhadap pasien. Poin utamanya pada proses IDM ini apa sih? Ya, pertama apa yang harus diputuskan? Temanya apa? Kasusnya apa? Gitu. 2 hal atau lebih yang harus diputuskan tuh apa? Kemudian siapa yang akan membuat keputusan? Kemudian bagaimana itu diputuskan? Karena EDM ini penting untuk mencoba menyelesaikan atau mengambil jalan tengah dari dilema etik yang kita rasakan atau kita alami. Ya. Tapi pengertiannya apa sih dilema etik itu? Dilema etik itu adalah dilema di mana terdapat alternatif pilihan yang tidak memuaskan ya secara sebanding. Jadi sebenarnya ada beberapa pilihan untuk pasien, tapi sebenarnya dua-duanya nggak enak gitu. Dua-duanya tidak memberikan hal yang apa ya, yang hasilnya bagus gitu untuk pasien, tapi mau nggak mau kita harus memilih. Jadi dalam dilema etik ini sebenarnya tidak ada yang benar ataupun yang salah, tapi kita harus mengambil keputusan mau memilih yang mana gitu.
Nah, untuk membuat keputusan yang etis, maka seorang perawat itu tergantung pada pemikiran yang rasional dan bukan emosional ya. Rasional berdasarkan prinsip-prinsip etik yang sudah tadi kita bahas gitu, bukan berdasarkan pendapat atau opini pribadi secara emosional atau karena pengalaman perawat terhadap situasi tersebut. Nah, karena itu subjektif. Nah, siapa yang mengambil keputusan itu apabila terjadi yang namanya dilema etik ini, maka situasi idealnya adalah semua aktor dalam tanda kutip terlibat dalam proses diskusi pengambilan keputusan. Aktornya siapa saja yang seharusnya ada gitu terlibat. Pastinya pasien jika pasiennya masih kompeten ya atau masih sadar. Kenapa? Karena otonomi pasien itu jadi prioritas utama. Ya, ia bisa menyetujui atau menolak tindakan tertentu. Namun, jika pasiennya sudah tidak kompeten, ya misalnya pasiennya sudah vegetative state ya, atau sudah koma, sudah penurunan kesadaran, maka bisa menggunakan pernyataan keinginan pasien seperti advance directive ya, kalau ada. Atau kayak surat wasiat pasien gitu, jika pasiennya ketika masih sadar membuat surat keinginannya apa gitu, ketika sewaktu pasiennya sudah tidak sadar. Atau pernyataan perwakilan legal atau pengacara pasien jika pasiennya punya pengacara. Ya, atau anggota keluarga yang mengetahui betul apa keinginan pasien. Itu kalau pasiennya tidak sadar. Kemudian apalagi? Kemudian perwakilan legal dari pasien secara hukum. Perwakilan legal contohnya itu tadi misal Pak ada pengacara dan lain-lain. Kemudian anggota keluarga atau caregiver ya, misalnya anaknya pasien, suaminya atau istrinya dan lain-lain. Kemudian tim kesehatan terkait ya, tim kesehatan yang bertugas untuk merawat pasien, yaitu misalnya dokter, perawat, pekerja sosial, terapis, kebutuhan, dan lain-lain. Ya, sesuai dengan kebutuhan dari pasien. Kemudian bagaimana sih metodenya itu atau pendekatannya dalam ethical decision making ini? Metodenya adalah secara teoritis itu clinical pragmatism. Artinya suatu metode atau pendekatan dalam proses pengambilan keputusan ini mempertimbangkan prinsip-prinsip etik ya dalam kasus-kasus paliatif. Apa saja tahapannya? Tahapannya sebenarnya mirip seperti proses keperawatan ya. Perlu kita kaji dulu kondisinya, kondisi atau situasi klinis pasien. Kemudian kita coba menemukan masalahnya apa sih gitu. Secara tidak langsung kita mendiagnosa masalah moral yang terjadi itu apa gitu. Kemudian kita melakukan perencanaan atau setting goals. Goals-nya apa nih dalam perawatan ke pasien. Kemudian setelah semuanya setuju, kita implementasikan apa yang sudah kita rencanakan tersebut dan mengevaluasi bagaimana result-nya. Nah, tidak lupa juga kita mendokumentasikannya. Nah, kira-kira seperti itu ya urutannya. Kita coba akan breakdown satu-satu. Misalnya yang pertama adalah pengkajian kondisi atau situasi klinis. Apa sih yang harus kita kaji? Intinya adalah kita perlu menganalisis ya kondisi klinisnya pasien dulu yang pertama. Berdasarkan rekam medis, informasi dari tim kesehatan lain, terus apa yang kita observasi juga di situ sesuai dengan pengkajian perawatan terhadap pasien dan lain-lain. Nah, selain itu, setelah secara medis kita analisis kondisi klinisnya pasien, kita mempertimbangkan juga kebutuhan, keinginan, dan harapan pasien. Jadi sebenarnya kita kaji juga apa sih sebenarnya keinginan pasien. Apakah benar pasien itu ingin dilakukan tindakan yang agresif terhadap penyakitnya walaupun sebenarnya itu sia-sia misalnya. Atau pasiennya sebenarnya tidak ingin meneruskan pengobatan, tapi inginnya kembali ke rumah. Nah, itu harus kita kaji. Ya, kita juga mempertimbangkan keinginan atau harapan dari anggota keluarga. Ya, karena kemungkinan juga ada perbedaan keinginan dari anggota keluarga dan pasien dan ini harus kita jembatani. Kita juga mempertimbangkan perspektif dari tim kesehatan itu sendiri. Nah, misalnya menurut tim dokter, tim perawat, atau tim paliatif itu sebenarnya kondisi pasien ini sia-sia nggak sih gitu kalau diberi treatment tertentu atau malah meningkatkan burden atau beban pasien dan keluarga. Contohnya, pasien dengan kanker yang sudah metastasis ke otak, ke paru, ke hepar misalnya, perlu nggak sih dilakukan tindakan operasi lagi?
Padahal kan sudah sistemik ya, sudah menyebar kemana-mana. Apakah itu sia-sia? Apakah itu malah menambah beban misalnya secara finansial kepada keluarga atau pasien? Nah, itu yang harus kita pertimbangkan juga. Kemudian bagaimana sih kebijakan atau protokolnya dari organisasi, misalnya di sini rumah sakitnya. Nah, itu ketiga sudut pandang ini harus kita kaji ya gitu. Kemudian yang terakhir adalah mengidentifikasi masalah atau perbedaan harapannya. Jadi ternyata ada perbedaan perspektif atau perbedaan harapan loh dari pasien, keluarga, dan tim kesehatan. Misalnya keluarga tetap ingin memberikan perawatan yang agresif terhadap pasien, tapi pasiennya nggak mau karena sudah lelah dengan pengobatan misalnya. Kemudian pendapat dari tim medisnya sendiri itu adalah futile treatment, artinya treatment yang sia-sia kalau kita melakukan tindakan tersebut misalnya. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah moral diagnosis, artinya ya kita mengidentifikasi aja dilema etik yang terjadi itu apa sih dari hasil pengkajian kita. Misalnya, keputusan terkait apakah pasien itu harus diresusitasi atau tidak, itu perlu ditetapkan karena keinginan pasien itu tidak melanjutkan tindakan apapun dan pulang ke rumah, tapi anggota keluarga yang lain itu ingin pasien tetap di rumah sakit dan mendapatkan perawatan hingga akhir. Nah, itu kan pernyataan dari dilema etiknya. Nah, kemudian apa sih yang harus kita rencanakan? Goals atau tujuan perawatan itu ditetapkan atau direncanakan. Ya, dan yang paling vital di sini adalah keinginan atau harapan pasien itu sendiri. Misalnya, menetapkan prioritas utama adalah memenuhi keinginan atau harapan pasien ya. Jadi harapan pasien itu kan misalnya tidak ingin menerima tindakan invasif apapun lagi ya. Dan pasien ingin meninggal di rumah dan merasa nyaman misalnya dibanding dengan harus di ICU dengan kondisi yang crowded, yang berisik, dan malah bikin semakin ansietas. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan lagi? Mengadakan pertemuan pasien, keluarga, dan tim kesehatan terkait ya. Atau istilahnya family meeting, family conference untuk mendiskusikan kondisi kesehatan, harapan, dan keinginan pasien dan keluarga. Kemudian mendiskusikan juga pandangan medis atau perawatan terkait kondisi itu tuh bagaimana. Ya. Kemudian penentuan siapa pengambil keputusan gitu jika pasien sudah tidak kompeten. Nah, setelah kita mengadakan family meeting ini, kita bicarakan, maka ada keputusan yang diambil dan keputusan itu harus diikuti dengan persetujuan ya, persetujuan intervensi tindakan selanjutnya yang akan dilakukan kepada pasien. Setelah itu didokumentasikan hasil diskusinya, misalnya di medical record atau ada advance directive. Advance directive nanti mungkin akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian surat pernyataan, informed consent misalnya jika diperlukan dan lain-lain. Jadi family meeting ini adalah pertemuan ya antara pasien, keluarga pasien, dan tim paliatif atau tim medis sesuai dengan kebutuhan. Kemudian diimplementasikan apa yang sudah diputuskan dan dievaluasi dampak atau efeknya. Apakah semakin bisa meningkatkan kualitas hidupnya pasien atau tidak, atau perlu penyesuaian dan pengkajian ulang dari intervensi dan keputusan yang sudah dibuat. Seperti itu. Kemudian kita bahas terkait isu-isu etik pada perawatan paliatif. Banyak yang terjadi ya di dunia ini, banyak terjadi isu etik perawatan paliatif terutama. Misalnya yang tadi sudah kita bahas sedikit ya terkait euthanasia atau assisted dying, assisted suicide istilahnya, macam-macam. Kemudian palliative sedation. Jadi pasien disedasi karena nyeri yang tidak tertahankan, kemudian pasien minta disedasi, walaupun efek samping dari sedasinya bisa kemungkinan meninggal karena dosisnya yang tinggi misalnya. Itu juga isu. Terus mempertahankan atau mengakhiri pemberian makanan. Misalnya pasien yang sudah koma, yang sudah mati batang otak, apakah tetap perlu diberikan cairan atau makanan melalui infus? Apakah itu beneficent untuk pasien atau tidak, atau malah menimbulkan penderitaan atau beban yang lebih tinggi untuk pasien dan keluarga. Nah, itu harus dipertimbangkan. Isu lain adalah misalnya mengakhiri bantuan kelangsungan hidup atau DNR, ya. DNR resusitasi atau tidak.
apakah perlu kita lanjutkan terus ventilator kepada pasien yang sudah mati batang otak atau tidak. Nah, itu juga dilema-dilema etik yang bisa terjadi ya. Kemudian ini futile treatment atau treatment yang sia-sia. Ini juga menarik untuk dibahas ya. Apakah tindakan tertentu itu sia-sia atau tidak? Sia-sia ini menurut siapa? Sia-sia menurut pasien ataupun menurut tim kesehatan. Nah, itu juga dilema etik. Oke, ini adalah diskusi kasus yang harus kalian ya teman-teman mahasiswa analisis sendiri ya. Silakan kalian baca kasusnya. Nanti di kelas kita akan bahas. Oke, nanti kalian coba analisis masing-masing ya terkait studi kasus yang tadi. Saya akan lanjutkan sedikit terkait apa saja sih kebijakan nasional yang sudah ada di Indonesia terkait dengan perawatan paliatif itu sendiri. Ada dua yang sudah disah atau dilegalkan ya di Indonesia. Pertama adalah keputusan Menteri Kesehatan nomor 290 tahun 2007 terkait kebijakan perawatan paliatif. Kemudian Pedoman Nasional Program Paliatif Kanker Kementerian Kesehatan RI tahun 2015. Ini adalah beberapa kebijakan sudah dikeluarkan oleh pemerintah, namun memang pada pelaksanaannya belum 100% bisa terimplementasikan gitu di lapangan karena berbagai keterbatasan atau isu-isu ya yang kita hadapi. Contohnya apa? Misalnya kurangnya SDM serta mekanisme pembiayaan kesehatan gitu. Ini adalah merupakan hambatan yang besar untuk mengakses paliatif atau end of life care. Kemudian palliative care juga dipengaruhi oleh isu sosial, organisasi, dan kebijakan ekonomi secara keseluruhan. Lalu mengintegrasikan konsep palliative care untuk seluruh penyakit dalam konteks pelayanan dan pendidikan ini juga suatu tantangan juga ya. Karena itu tadi kurangnya SDM yang mumpuni di bidang perawatan paliatif ini. Kemudian ada sistem yang mengatur pendidikan berkelanjutan terkait dengan palliative care untuk tenaga medis. Jadi memang belum ada sistem yang bagus gitu, yang sistematis, yang sudah matang gitu untuk pendidikan berkelanjutan untuk tenaga medis, tenaga kesehatan di bidang perawatan paliatif ini. Seperti itu kira-kira yang menjadi hambatan-hambatan atau isu yang kita alami di Indonesia terkait dengan perawatan paliatif. Berikut adalah referensinya. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan terkait ketika perawatan ya, khususnya di perawatan paliatif ini. Apabila nanti teman-teman memiliki pertanyaan atau masukan, kritik yang membangun, silakan diterima dengan lapang dada. Jadi silakan berikan komentar dari
pembahasan kita kali ini. Kalau gitu sekian saja saya tutup pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.